Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Usin Nurul Qudsiah. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai bentuk persamaan eksponen. Oleh karena itu, kita mulai saja ya teman-teman ke video yang saya akan bahas. Oh iya, jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini. Oke, oleh karena itu kita lanjut saja. Oke, adik-adik, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen. Nah, bentuk-bentuk persamaan eksponen ini ada banyak ya adik-adik, tapi kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum ke bentuk-bentuk persamaan eksponen, kita harus tahu persamaan eksponen itu. Oke, maaf adik-adik, persamaan eksponen itu apa? Persamaan eksponen itu adalah persamaan berbentuk pangkat yang mana pangkatnya merupakan sebuah fungsi atau memiliki variabel peubah. Contohnya, contoh ya. Contoh dulu dari persamaan eksponensial. Contoh, misalkan saya memiliki basisnya 2. Kemudian pangkatnya misalkan X plus 4 sama dengan. Nah, persamaan biasanya pakai sama dengan. Kemudian misalkan sama dengan 2 misalkan gitu. Nah, teman-teman di sini ada pangkat ya. Pangkatnya itu memiliki variabel X plus 4. Nah, X plus 4 ini bisa berupa fungsi atau variabel peubah. Mana variabel peubahnya? Adalah X. Jadi, persamaan eksponensial itu adalah persamaan persamaan pangkat yang memiliki pangkatnya berupa fungsi atau memiliki variabel peubah. Di sini apa variabel peubahnya? X. Oke, gitu ya. Sebelum ke bentuk-bentuk, jadi kalian harus mengenal dulu apa yang namanya persamaan eksponensial. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Mohon maaf, saya hapus dulu bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Maaf ya adik-adik, tulisannya jelek karena tangan kiri saya memegang kamera. Oke. Persamaan eksponensial. Nah, ini adik-adik, nomor 1 ya. Ibu punya basisnya A misalkan. Kemudian pangkatnya fx. Hasilnya 1. Nah, ada syarat di sini. Syaratnya basisnya itu harus lebih dari 1 dan basisnya tidak boleh nilainya 0. Jadi anak-anak nanti di sini itu ya A-nya itu harus lebih dari 1. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ini tidak boleh nilainya 0. Paham ya? Contoh. Dua pangkat 2x min 4 sama dengan 1. Nah, ini merupakan bentuk pertama di mana basisnya 2, pangkatnya 2x min 4, hasilnya 1. Jika kalian menemukan soal yang seperti ini, bentuk yang seperti ini, maka pakailah rumus. Nah, Ibu tulis di sini rumusnya ya. Rumusnya fx sama dengan 0. Jadi rumusnya ini, fx sama dengan 0. Oke. Jadi untuk menyelesaikan ini tinggal tulis fx sama dengan 0. Fx-nya berapa di sini? 2x min 4 sama dengan 0. Maka 2x kita tulis lagi, negatif 4 pindah ke sini jadi positif 4. Maka x sama dengan, agar dia jadi x maka ini harus dibagi 2. Ini juga harus dibagi 2 ya. Maka jadi 4 dibagi 2. Maka x sama dengan 2. Jadi nilai variabel peubahnya adalah 2. Paham ya? Oke. Oke adik-adik, kita buat contoh soal lagi ya, biar kalian semakin memahami. Misalkan Ibu punya perintahnya seperti ini. Tentukan, sambil tulis ya kalian juga, tentukan nilai X yang memenuhi
persamaan misalkan 5 pangkat 3x min 9 sama dengan 1. Nah, contoh soal yang kedua. Misalkan Ibu punya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 3x min 9 sama dengan 1. 5 dan 1 itu sejajar. Kenapa? Karena dia sama-sama basis. Oke, kita jawab. Maaf ya, tulisannya jelek. Oke, kita lanjut aja ya. Perhatikan di sini. A-nya berapa, teman-teman? 5 ya. Kita tulis diketahui. A-nya 5. Kemudian fx-nya berapa, teman-teman? 3x min 9 ya. A-nya 5, fx-nya 3x min 9. Perhatikan bentuk soal berikut. 5 itu A ya. Kemudian di sini ada x-nya, berarti dia fx. Kemudian di sini sama dengan apa? Sama dengan 1. Maka ini bentuk persamaan eksponen yang pertama. Kalau ada bentuk yang seperti ini, berarti rumusnya tadi apa? Oke, betul. Fx sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Maka tinggal jawab. Set. Oke. Kita tulis di sini 5 pangkat 3x min 9 sama dengan 1. Tulis fx sama dengan 0. Jadi ini diabaikan angka 1. Kita ambilnya pangkatnya. Fx-nya berapa tadi diketahui? Fx-nya 3x min 9 sama dengan turunkan 0-nya. Oke. Maka 3x sama dengan, nah asalnya negatif pindah ke sini jadi positif. Maka x masing-masing kalau di sini 3 berarti harus dibagi 3. Ini juga harus dibagi 3 ya, biar enggak iri. Maka jadi 9 dibagi 3. Maka x sama dengan 9 bagi 3 berapa? 3. Oke, x sama dengan 3. Jadi kesimpulannya nilai x yang memenuhi persamaan 5 pangkat 3x min 9 sama dengan 1 adalah 3. Paham ya? Oke. Maaf tulisannya jelek ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk persamaan yang kedua. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan yang kedua ya. Misalkan saya punya basisnya A pangkat fx. Nah, pangkatnya harus ditulis di atas. Sama dengan A pangkat p. A pangkat fx. Di sini fx memiliki variabel x, sedangkan p tidak memiliki variabel. Nah, ini bentuknya. Dengan syarat, tetap ya, syaratnya sama apa? Oke, betul. A lebih dari 0 dan A tidak boleh bernilai 1. Nah, ketika kalian menemukan bentuk persamaan eksponen dengan basisnya yang sama, pangkatnya yang 1 memiliki variabel dan 1 tidak memiliki variabel, maka rumusnya, cara menyelesaikannya dengan fx sama dengan p. Jadi fx-nya tadi apa? Pangkat. P-nya apa? Pangkat. Nah, di sini A-nya buat apa fungsinya? A-nya tidak dikerjakan, diabaikan. Tapi dengan catatan kalau pakai rumus ini basisnya harus sama. Siapa basis? A. Paham ya? Oke. Ke contoh soal bentuk persamaan yang kedua. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, misalkan 27 pangkat x plus 3
sama dengan 9. Ya. Oke, jawab. Kita tulis lagi ya soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 27 pangkat X plus 3 sama dengan 9. 9 ini sejajar dengan angka 27. Maka untuk menjawabnya kita tulis lagi soalnya 27 pangkat X plus 3 sama dengan 9. Nah, adik-adik di sini lihat 27 basis, 9 juga basis. Berbeda. Tapi bisa disamakan nggak? Bisa ya. Bisa disamakan. Nah, kalau 27 di sini punya pangkat berapa? X plus 3. Kalau 9 di sini ada pangkat berapa? 1, tapi nggak ditulis goib ya. Nah, 9 pangkatnya 1. Gimana cara untuk menyelesaikannya? Kita samakan dulu basisnya. 27 itu perpangkatan dari berapa? Oke, betul. 3 pangkat 3. Kok 3 pangkat 3, Bu? Nah, 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Kemarin kan sudah dibahas. 9 kali 3. Dari mana 9? Nah, 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 berapa? 27. Jadi sama ya 27 dengan 3 pangkat 3. Paham ya? Kemudian di sini dipangkatkan lagi X plus 3. Oke, sama dengan 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Paham ya? Nah, maka jadi 3, kita tulis basisnya 3 kali X. Jadi 3X. Kemudian 3 kali plus 3 plus 9 sama dengan 3 pangkat 2 ditulis. Nah, lanjut. Perhatikan, ini basisnya 3. Ini basisnya 3, berarti sudah sama. Maka kalau sudah sama, kita tulis rumusnya apa? Fx sama dengan P. Fx-nya mana? 3x plus 9. Kita tulis 3x plus 9. P-nya mana? Nah, P-nya 2. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kita tulis lagi, turunkan 3x sama dengan 2-nya kita tulis duluan, kemudian positif 9 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 9. Maka 3x sama dengan 2 dikurangi 9 berapa? Negatif 7. Pinter. Maka sama dengan, kita kan ingin nilai x, maka x sama dengan min 7 dibagi berapa? 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan 27 pangkat X plus 3 sama dengan 9 adalah, nah kita tulis himpunan penyelesaiannya negatif 7/3. Paham ya? Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga, saya punya basis A, kemudian A-nya pangkatnya fx memiliki variabel x sama dengan A pangkat gx. Nah, ini juga memiliki variabel x. Jadi dua-duanya pangkat memiliki variabel x. Dengan syaratnya sama ya. Apa tadi? Oke, pinter. Masih ingat ya syaratnya itu A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kalau kalian menemukan basisnya sudah sama, kemudian di sini pangkatnya memiliki variabel, yang satu juga memiliki variabel, maka rumusnya itu fx sama dengan gx. Sekali lagi, A-nya basisnya diabaikan jika sudah sama. Oke, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh ya, contoh soal. Tentukan misalkan nilai X yang, ibu singkat ya, yang
persamaan 9 pangkat X plus 1 sama dengan 81 pangkat X plus 2. Nah, tadi kan A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Basisnya A sama, sedangkan ini berbeda. Berarti harus digimanakan? Oh, betul, harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari nilai X ini nih dengan persamaan ini. Mari kita jawab ya. Jawab. Kita tulis lagi soalnya. 9 pangkat X plus 1 sama dengan 81 pangkat X plus 2. Oke. Saya hapus dulu. Nah, kita samakan. 9 ini bisa nggak disamakan dengan 81 basisnya? Bisa. Jadi berapa basisnya? 3 ya. 9 itu adalah nilai dari 3 pangkat. Betul, 3 pangkat 2. Kemudian kita kurungin. Kenapa dikurung? Biar nggak lepas. Di sini kan nilai 9 ya. Kemudian kita tulis lagi pangkatnya di atas. Paham ya? 81 bisa nggak basisnya jadi 3? Bisa. Oke, betul. 3 pangkat 4. Kita kurungin lagi. Nah, ini tulis juga pangkatnya ya di luar. Nah, paham ya? Oke. Pelan-pelan tapi harus paham. Oke, lanjut. Kita tulis lagi 3-nya. Oke. Kemudian yang ini kalikan. Kita ingat ya sifat-sifat eksponen. Jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya betul dikali. 2 kali X. Oke. 2X. Kemudian 2 kali plus 1. Jadi plus 2. Oke. Sama dengan. Yang ini juga sama. Kita tulis lagi 3-nya. Oke, yang ini 4 kali X. Betul, pinter. 4X. Kemudian 4 kali positif 2. Positif 8. Perhatikan. A dengan A sudah sama. 3 dengan 3 sudah sama. Pakai rumus apa? Fx sama dengan Gx. Pinter ya. Ingatannya tajam. Oke, kita tulis ya. Fx sama dengan Gx. Betul. Fx-nya kita tulis 2x plus 2 sama dengan Gx-nya berapa? 4x plus 8. Bu, 3-nya kemana? 3-nya diabaikan. Kenapa? Karena basisnya sudah sama. Oke. Kemudian kita kumpulkan. Di sini ada yang memiliki variabel x. Di sini juga ada memiliki variabel x. Maka di sini jadi 2x kita kumpulkan. Asalnya di sini positifnya apa? Positif 4x kan? Pindah ke ruas kiri jadi negatif 4x. Paham ya? Yang ini kita tulis dulu positif 8. Bu, kok ini enggak pindah ruas? Enggak, ini tetap di sini kan? Jadi positif. Ibu enggak ditulis nih positifnya karena sudah bernilai positif. Yang ini pindah ke sini jadi negatif 2. Bu, kok pindah-pindah gimana? Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya kalau dari ibu. Kalau dari kalian mungkin ini kanan, ini kiri. Paham ya? Nah, kalau ini pindah berarti tandanya berubah. Oke, 2x dikurangi 4 jadi min berapa? Min 2x sama dengan 8 dikurangi 2 6. Paham ya? Kita cari ruang kosong. Tadi hasil akhirnya adalah min 2x sama dengan 6. Kita cari ruang kosong di sini. Hapus dulu ya. Oke, tadi berapa? Min 2x sama dengan 6. Min 2x sama dengan 6. Nah, kita ingin nilai apa tadi? Nilai x ya. Nilai x berarti kita harus membagi ini agar dapat x. Berarti harus dibagi berapa? Ya, dibagi min 2. Berarti x sama dengan, tulis lagi, 6 dibagi negatif 2. Maka hasilnya x sama dengan negatif 3. Maka nilai x yang memenuhi persamaan tadi adalah negatif
3. Paham ya? Oke, sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.